Halo semua, selamat malam. Isyul di sini siap menemani malam sunyi kalian. Apakah kalian pernah memasuki suatu ruangan gelap dan panjang, yang di sana kalian bahkan tidak tahu apa yang ada di ujung ruangan gelap tersebut, dan juga kalian tidak tahu makhluk-makhluk apa saja yang sedang menemani kalian di dalam ruangan gelap tersebut. Di episode kali ini, aku akan membahas mengenai 4 terowongan kereta terangker di Indonesia. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Serta jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian bisa menjadi pendengar pertama setiap kali aku mengupload video baru. Oke, bersiaplah karena aku akan bawa kalian menuju cerita dalam 3, 2, 1. Kita masuk ke terowongan yang pertama, yaitu terowongan Sasak Saat yang berada di Jawa Barat. Terowongan ini adalah terowongan terpanjang yang masih beroperasi hingga saat ini, dengan panjang sekitar 949 meter dan dibangun pada saat masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1902 sampai 1903 oleh pemerintah kolonial Belanda. Terowongan ini dikenal banyak memiliki kisah mistis yang disebabkan karena pada saat pembangunannya dahulu, banyak orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa untuk membangun terowongan ini, hingga kematian akibat sakit dan kelelahan tidak bisa dihindari lagi. Para pekerja yang meninggal dikuburkan secara tidak layak di sekitar lokasi terowongan ini, hingga membuat banyak kisah mistis terjadi di dalam maupun di area sekitar terowongan ini. Seringkali banyak warga sekitar yang memberikan sesajen dalam rangka untuk menolak bala dan membuat para arwah yang kerap mengganggu warga sekitar bisa menjadi tenang. Terowongan ini bisa kalian lewati apabila kalian berpergian dari Jakarta menuju ke Bandung dan sebaliknya. Apakah kalian pernah mengalami kejadian mistis ketika melewati terowongan Sasak Saat ini? Kalau kalian memiliki cerita, kalian bisa tulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Sekarang kita lanjut ke terowongan yang kedua, yaitu terowongan Eka Bakti yang berada di daerah Jawa Timur. Terowongan ini berada di daerah Pohgaji, Sumber Pucung, Malang, Jawa Timur. Terowongan yang berlokasi di dekat bendungan Karangkotes ini dikenal sangat berhantu, sehingga membuat banyak orang yang tinggal di sekitar terowongan ini maupun orang-orang yang melewati terowongan ini sangat ketakutan karena seringkali mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam terowongan dan juga melihat penampakan makhluk tak kasat mata di dalam terowongan ini. Terowongan ini merupakan terowongan terpanjang kedua yang masih aktif beroperasi di negara ini. Seringkali warga membicarakan bahwa terowongan ini kerap meminta tumbal, dan juga di terowongan ini kerap terjadi insiden kecelakaan kereta yang menabrak orang, baik orang yang sengaja berniat untuk bunuh diri maupun tidak sengaja tersambar di sekitar terowongan ini. Suara-suara misterius yang berasal dari dalam terowongan ini menjadi salah satu kisah yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan warga sekitar. Selain suara-suara misterius, penampakan sosok menyeramkan juga kerap kali menyapa warga yang tinggal di sekitar terowongan ini. Cerita keangkeran terowongan ini seringkali dikait-kaitkan dengan
Banyaknya korban yang kehilangan nyawanya di sekitar area rel kereta api yang terletak tidak jauh dari terowongan ini. Bahkan kereta api Penataran Malang Blitar pun pernah mengalami kejadian naas di dalam terowongan Eko Bakti Karya ini. Bahkan peristiwa itu tidak hanya sekali terjadi, tapi sudah 2 kali terjadi kecelakaan antar kereta di dalam terowongan ini. Bagaimana? Apakah kalian percaya bahwa suara-suara misterius serta penampakan yang sering dilihat oleh warga sekitar ada kaitannya dengan kecelakaan tersebut? Tulis di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke terowongan nomor 3, yaitu terowongan Lampengan, Jawa Barat. Terowongan ini dibangun pada tahun 1879 sampai 1882 oleh perusahaan kereta Belanda. Dalam pembangunannya, perusahaan ini harus menembus gundukan batu yang konon dihuni oleh makhluk astral yang katanya menguasai wilayah tersebut. Terowongan ini konon katanya juga pernah menghilangkan seorang manusia. Di dalam terowongan ini seringkali muncul penampakan wanita dengan menggunakan kebaya merah yang diyakini sebagai Nyi Sadia. Jadi Nyi Sadia ini merupakan penari ronggeng yang berasal dari Cianjur pada masa Hindia Belanda. Pada zaman tersebut, ia datang untuk menghadiri pesta peresmian terowongan Lampengan ini dengan tujuan untuk menghibur para penonton yang datang dengan tariannya. Bersama dengan 2 rekannya, ia menari di tengah rintik hujan di atas panggung kecil di mulut terowongan yang diterangi lampu pijar pada malam itu. Jelang tengah malam, setelah penampilannya selesai, ia berteduh di dalam terowongan sambil menunggu hujan yang deras mereda. Tak lama kemudian, ia mendengar seperti ada seseorang yang memanggil namanya dari dalam terowongan. Ia kemudian masuk menuju dalam terowongan tersebut. Lalu setelah kejadian tersebut, dia pun menghilang tanpa ada yang tahu di mana dia setelah kejadian tersebut. Ada kabar yang mengatakan bahwa ia dijadikan tumbal bagi pemimpin istana gaib yang menguasai daerah tempat dibangunnya terowongan tersebut, agar makhluk tersebut tidak mengganggu proses pembangunan terowongan. Apakah kalian pernah melewati terowongan tersebut? Tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke terowongan Ijo yang berlokasi di Jawa Tengah. Terowongan Ijo adalah terowongan yang berlokasi di daerah operasi kereta api Purwokerto, Jawa Tengah. Terowongan ini dibangun pada tahun 1885 sampai 1886 dengan menembus Bukit Kapur, Gunung Malang yang berada di daerah sekitar sana. Dari cerita yang beredar di masyarakat, salah satu bantalan rel merupakan makam dari pekerja yang meninggal akibat kecelakaan yang tidak bisa dihindarkan. Di terowongan yang memiliki panjang sekitar 580 meter ini, kerap kali terjadi penampakan yang dilihat baik oleh warga sekitar maupun penumpang kereta yang kebetulan sedang melewati terowongan tersebut. Ada beberapa kisah mistis yang seringkali terjadi di daerah terowongan ini. Cerita pertama yaitu cerita mengenai penampakan salah seorang petugas zaman DKA yang ada pada dinding mulut terowongan tersebut. Dikisahkan pada suatu malam, salah satu petugas juru penilik rel sedang bertugas memeriksa bantalan rel serta kunci penambat dalam rel sepanjang jalur petak tersebut. Tiba-tiba dia melihat seorang petugas yang menggunakan seragam yang sama seperti seragam yang digunakan oleh dirinya. Pada saat petugas tersebut berjalan menghampiri sambil menyusuri jalur rel, tiba-tiba sosok tersebut menyapa si petugas tadi. "Tugas, Pak." Lalu petugas itu menjawab, "Iya nih, Pak." Lalu setelah itu sosok tersebut kembali menjawab dengan, "Hati-hati ya, Mas." Lalu petugas tersebut hanya menjawab, "Iya."
dan tidak menyadari ada keanehan yang sedang terjadi di sana. Lalu setelah berjalan beberapa meter dari sosok tersebut, si petugas ini menyadari bahwa seragam yang mereka gunakan ini sama. Tapi logo yang terdapat di pakaian mereka ini berbeda. Dan setelah dia menengok ke belakang untuk mengecek kembali sosok tersebut sudah tidak ada. Di daerah tersebut memang seringkali terjadi kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dan menjadikan area terowongan tersebut sangat kental dengan suasana dan aura yang sangat mistis. Apakah kalian pernah juga melewati tempat tersebut? Atau bahkan kalian pernah mengalami suatu kejadian misterius di tempat tersebut? Coba tulis di kolom komentar. Itulah tadi 4 terowongan terangker yang berada di Indonesia. Apabila kalian memiliki cerita menarik yang pernah kalian alami di terowongan ataupun di tempat manapun, kalian bisa mengirimkan via email ke itsjul@gmail.com ataupun via Instagram ke @itsjul. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Serta untuk kalian yang mendengarkan di Spotify, jangan lupa untuk memfollow akun Spotify kami. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan video ini dari awal hingga selesai. Dan semangat malam.